Tanpa alasan usut punya usut, ternyata si abang ini dapat kamar nomor 8 yang emang udah digembok lama tuh sama si ibu kosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jelajah Misteri. Makasih udah mengklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share-nya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian juga bisa support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk dapat notif setiap kita update video baru ya. Dan buat kalian yang ingin berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Kali ini ada sebuah pengalaman horor dari teman kita yang hampir aja jadi tumbal dari ibu kosnya sendiri. Jadi ceritanya itu datang dari cowok, sebut aja namanya Cakra. Yang dimana waktu itu Cakra baru aja keterima di salah satu kampus di kota X. Seperti pada mahasiswa-mahasiswa baru pada umumnya, si Cakra ini tentu mencari kos-kosan sebagai tempat tinggal selama dia berkuliah nanti. Nah, singkat cerita, nyarilah si Cakra ini kos-kosan kesana kemari sampai akhirnya dia dapat salah satu kos-kosan yang murah meriah. Itu kalau nggak salah waktu itu harga kosannya dapat 450.000 sebulan, dan itu udah dapat fasilitas lengkap seperti spring bed, kipas, bantal, guling, karpet, meja, kursi belajar, lemari, air plus listrik dan plus wifi. Wah, lengkap banget nih, murah pula ya kan. Nah, sebenarnya waktu itu feelingnya si Cakra ini lumayan gak enak ya sama ibu-ibu kesana ini, karena emang harganya murah banget nih, nggak sebanding dengan fasilitas yang dia dapetin gitu. Jadi di situ dia sempat mikir, wah ini kosan horor sih fix, soalnya nggak mungkin banget kosan semurah ini dapat fasilitas yang semewah ini. Tapi berhubung si Cakra ini waktu itu udah telat juga nyari kos-kosan, dia mau ke asrama kampusnya. Tapi asrama kampusnya itu udah full semua karena emang udah dikit lagi mau masuk. Dan akhirnya singkat cerita, ya udah tuh si Cakra masuklah ke kosan ini karena kebetulan ada teman satu jurusannya juga yang satu kos-kosan sama dia. Terus sebagai pertimbangan lain, kenapa si Cakra mau tetap ngekos di sini itu karena jarak kos-kosan ini sama kampus itu deket banget. Jadi mereka biasanya kalau pergi ke kampus ya udah tinggal jalan kaki aja nyampe gitu. Sedikit cerita lagi tentang ciri-ciri kosan ini juga. Kosan ini tuh modelnya rumah ya, kayak model gitu, jadul tahunan gitu. Terus ada yang bilang juga ruangan yang bisa dibilang udah usang gitulah. Cuma ya udah karena sisanya juga nggak enak, terlalu parah banget ya, walaupun modelnya jadul tapi semua perlengkapan dan isi kosan ini tuh bisa dibilang bersih dan rapi lah. Di dapur bahkan ada kulkas, 2 pintu, kompor, meja makan, piring-piring gelas, dan peralatan masak lainnya tuh lumayan lengkap sih. Jadi di situ anak-anak kos cuman bawa baju mereka aja dan peralatan mandi masing-masing. Kalau untuk masalah bumbu-bumbu dapur itu biasanya mereka pakainya itu barengan katanya. Ya namanya juga kos-kosan cowok ya. Jadi nggak ada tuh berantem-berantem rebutan. Lanjut, dalam satu rumah itu isinya ada 8 kamar ya, dimana 7 kamar itu sudah keisi sama anak-anak kos yang lain. Tinggal satu kamar aja nih yang kosong. Nah, kamar yang kosong ini itu tuh digembok pakai kunci yang besar gitu, terus dirantai. Kalau kata ibu kos-kosannya sih itu kamar emang kosong dan dijadiin kayak gudang gitu. Tapi ya namanya cowok ya pasti iseng banget. Si Cakra dan teman-temannya itu kadang suka ngintip tuh dari jendela kamarnya. Dan kalau dilihat dari jendela kamarnya sih itu kamar enggak kayak gudang, tapi kayak kamar biasa aja gitu. Yang kosong enggak, penghuninya juga enggak ada. Dan barang-barang yang kayak di gudang ketumpuk itu enggak ada di dalam kamarnya. Cuman kenapa sampai dikosongin itu kamar dan digembok terus-terusan sih? Enggak ada yang tahu ya waktu itu. Karena mereka juga malas buat nyari tahu. Awal tinggal di situ sih semuanya biasa-biasa aja ya. Paling ada sedikit kegiatan-kegiatan tak kasat mata lah yang Cakra alamin sesuai prediksinya. Dia kayak misalnya dengar suara berbisik-berbisik di dapur nih, seperti ibu-ibu lagi masak buat hajatan gitu, rame-rame sambil ngegosip. Tapi nggak jelas juga sih. Dan pas keluar dicek di dapur tuh ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa. Atau juga kadang-kadang tuh ya tengah malam ada suara piring-piring dipecahin di dapur gitu. Dan kamar mandi sering kekunci sendiri dari dalam.
dan kedengaran suara air jebar jebur kayak orang mandi, padahal yang lagi ngantri di depan kamar mandinya itu lengkap ada 7 orang. Karena penghuni kosannya itu memang 7 orang ya, tapi biasanya kalau udah kayak gitu sih mereka inisiatif aja buat ngetok-ngetok pintu kamar mandi itu sebanyak 3 kali dan minta siapapun yang ada di dalamnya buat gantian gitu aja cepat keluar. Biasanya kalau udah kayak gitu sih mandinya udah bisa dibuka lagi ya. Pokoknya kalau hal-hal kayak gitu di kosan tuh kayak gangguan-gangguan kecil yang gak terlalu parah sih itu udah biasa banget yang dialamin sama Cakra dan teman-temannya yang ada di kosan ini. Sampai akhirnya puncak dari alasan kenapa Cakra dan teman-temannya mutusin untuk keluar dari kosan itu setelah 1 tahun ngekos. Jadi waktu itu ada orang baru juga nih yang datang mau ngekos. Beliau ini kebetulan ngelamar di kampusnya si Cakra sebagai admin keuangan ya. Terus mereka semua pada bingung dong waktu si abang-abang itu datang. Kayak lah ini mah abang-abang yang waktu itu mau ngekos terus tidurnya di kamar mana, kan mereka semua udah full. Di antara mereka bertujuh tuh belum ada yang mau pindah, sedangkan kamar yang satu lagi paling ujung dengan nomor 8 itu selalu digembok dan dikosongin tanpa alasan usut punya usut. Ternyata si abang ini dapat kamar nomor 8 yang emang udah digembok lama tuh sama si ibu kosnya. Nah pas dibuka kamarnya, ini ternyata emang lebih luas sih dari kamar mereka yang bertujuh. Jadi harganya juga rada mahalan dikit. Kalau mereka dapat yang 450.000 tuh sebulan, kalau abang ini tuh dapat kamarnya 600.000 per bulan. Udah tuh si abang ini ceritanya masuk tuh kenalan sama mereka yang ada di sini. Biar kita nggak bingung, sebut aja namanya ini si Ipan ya. Akhirnya di situ kenalan lah Bang Ipan ini sama anak-anak kos yang lainnya. Ya dikasih tahu juga tuh cara-cara sukses tinggal lama di kosan ini. Karena kosan ini tuh rada-rada ya, di situ semua anak-anak kos akhirnya ngasih tahu tuh apa aja hal-hal janggal yang ada di kosan ini ke Bang Ipan. Dan ternyata setelah dikasih tahu, Bang Ipan ini tuh cuman oke aja, dia ngangguk-ngangguk aja gitu dan nggak ngeluh. Ya berarti dia juga nggak keberatan lah ya sama gangguan-gangguan kecil kayak gitu. Kalau dipikir-pikir nih orang berani juga ya tinggal di kawasan ini. Ini mentalnya baja semua nih. Apa kabar kita anak kosan yang dengar bunyi benda jatuh dikit aja udah paniknya minta ampun, pengen pindah, nggak cocok nih tinggal di sini gitu. Pas malam hari kayak biasa aja tuh waktu jam-jam istirahat, kayak kegiatan-kegiatan masak ibu-ibu yang ramai itu. Dan posisinya di situ juga Bang Ipan juga kan udah tahu karena udah dikasih tahu nih sama anak-anak kos yang lain tentang gangguan tersebut ya.